Bagaimana pendapatnya untuk kelompok dakwah saudara-saudara kita yang disebut dengan jamaah tablik yang berpusat di Masjid Kebun Jeruk? Apakah metode dakwah yang dilakukan saudara-saudara kita tersebut ada tuntunannya, seperti mengetuk pintu-pintu rumah kaum muslimin dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dan mengajaknya berjamaah ke masjid untuk sholat berjamaah, atau menghadiri majelis ilmu yang disebut dengan jaula atau tashkil, kemudian khuruj fisabilillah selama 3 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan? Apakah dibenarkan dan ada tuntunannya? Apakah mereka termasuk dalam kelompok Sauf atau sufi, tasawuf mungkin maksudnya? Mohon dijelaskan apa itu sauf. Bukan sauf ya, tasawuf mungkin, dan sufi. Tentu kalau berbicara, saya sudah bilang dalam majelis ilmu yang saya bimbing teman-teman sekalian, saya tidak akan berbicara masalah individu atau kelompok tertentu. Tapi kalau ditanyakan kepada saya tentang kelompok-kelompok Islam yang ada, maka saya menyampaikan apa yang saya tahu ya. Setahu saya teman-teman di jamaah tabligh itu tidak memiliki kekeliruan yang signifikan. Artinya apa yang mereka lakukan positif saja. Mengetuk rumah orang untuk mengajak ke masjid itu hal yang biasa. Itu tidak ada pelanggaran di situ. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dan Abdullah bin Umar mengerjakan itu. Ada sahabat yang mengerjakan itu. Mereka kalau jauh sebelum waktu sholat, mereka memang keliling rumah-rumah kerabatnya, dipanggil-panggilin sholat, sampai ke masjid sudah azan gitu kan. Tujuannya ya dalam kisah ini dikatakan, atau dalam riwayat ini dikatakan, agar langkah kaki mereka lebih banyak dan pahala mengajak orang sholat juga lebih banyak. Itu nggak ada masalah, positif saja itu berdakwah gitu kan. Satu sisi itu masih positif. Kemudian mengajak orang ke masjid, berkumpul, menghadiri pengajian, itu juga masih positif, halaqal ilm gitu kan. Kemudian juga keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya berdakwah, itu juga masih hal-hal yang biasa saja. Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita menyampaikan dakwah ini. Sabda Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah," itu masih positif saja semuanya. Tetapi memang disorotin oleh para ulama adalah rujukan kepada satu kitab saja, gitu kan? Karena teman-teman kita memakai buku Fadhail Amal. Nah, di dalam buku Fadhail Amal itu cukup banyak hadis-hadis yang lemah dan maudhu'. Nah, sementara teman-teman kita di jamaah tabligh memang sudah menjadikan itu sebagai rujukan utama, dan hampir umumnya ya begitu baru bergabung akan dimotivasi beli buku itu, lalu kemudian dibaca, lalu kemudian disampaikan. Nah, ini yang disorot oleh para ulama, karena hadis-hadis yang lemah atau hadis bohong kalau disebarin ini berbahaya, sama dengan menyebarin ajaran yang tidak benar gitu kan. Ini yang disorot oleh para ulama. Kalau mereka bisa memperbaikin keadaan itu, tidak fanatik dengan sebuah buku, kembali kepada rujukan hadis-hadis yang sahih, itu tidak ada masalah, terobatin. Masalah yang lain juga disoroti oleh para ulama adalah kalau mereka mengharuskan istilah khuruj itu, mengharuskan. Kalau tidak mengharuskan maka tidak ada masalah. Jadi misalnya pas masalah kasus orang membentuk 3 hari, 7 hari itu kan program. Sebuah program tidak dihubungkan dengan masalah kewajiban. Kalau dia wajibkan, wajib keluar 3 hari, wajib keluar 7 hari. Nah, ini tidak benar, tidak pernah ada dalil masalah itu. Tapi kalau orang keluar buat program, saya mau berdakwah ke Malaysia misalnya seminggu, program, nggak ada masalah itu, asal tidak dimasukkan dalam satu hal kewajiban, gitu kan. Tapi yang paling disorotin berhubungan dengan masalah rujukan kitab saja. Karena memang positif saja mengajak orang ke masjid. Banyak teman-teman kita yang pemabuk akhirnya sadar, gitu kan. Itu tidak ada masalah. Saya berapa kali waktu masih tinggal di Surabaya 3 tahun, saya ceramah di tempat markas teman-teman jamaah tabligh di Surabaya, gitu kan. Selalu saya dipanggil, dan saya setiap sholat pasti dilihat dipanggil oleh mereka untuk ceramah. Dan cukup banyak saya berikan masukan-masukan kepada teman-teman ini. Walaupun saya tidak terlibat dalam program keluar dan segala itu, saya tidak terlibat. Karena saya mengatakan saya sudah berdakwah, dan itu bukan sebuah program yang harus, gitu kan. Itu sebuah program yang dibuat untuk mengajak orang mengenal masjid untuk berdakwah. Yang saya sering sorotin dulu waktu saya masih sering hadir di pengajian yang diundang oleh teman-teman jamaah tabligh ini, saya bilang hati-hati ya pada saat menyebarkan ilmu yang tidak benar. Pernah saya temukan salah satu pengajian ya, karena semua orang yang bergabung dianjurkan agar menyampaikan hadis, gitu kan, menyampaikan dakwah, walaupun dia itu tadinya tidak tahu apa-apa. Akhirnya sebelum pengajian nanti maghrib dia mau ngisi, dia hafal dari temannya di sebelah, temannya ini kalau benar baik, kalau enggak kan salah, masalah, gitu kan. Tampillah satu orang berbicara waktu itu, dia bilang, siapa yang bilang, gitu kan, dalam majelis. Waktu itu kebetulan saya pas sholat di situ. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Dia bilang, siapa yang bilang kita harus mengamalkan dulu ilmu, baru ya kita mengajarkannya.
Ya, bagaimana caranya? Ya saya harus sholat dulu sementara saya harus praktekkan dulu. Nah ini pemahaman ini menandakan dia tidak faham, tidak layak untuk menjadi seorang pembicara. Sementara di teman-teman jamaah tabligh kan bebas, siapapun boleh berbicara, walaupun dia kemarin baru pemabuk kemudian hari ini sadar boleh bicara gitu kan. Maka saya batasin waktu itu, saya bilang tidak boleh berbicara masalah hukum syar'i kecuali seorang alim. Kalau dia faham agama dia sampaikan dengan ilmu yang benar silahkan. Tapi kalau orang baru sadar kemarin bicara masalah hukum halal haram nggak boleh. Kalau dia cerita pengalamannya, mungkin dia berbagi bagaimana dia dapat hidayah, itu lain, berbeda. Seorang mu'allaf menceritakan bagaimana dia mengenal Islam, itu positif saja. Tapi kalau dia bicara masalah hukum, maka tidak boleh sama sekali. Hukumnya tidak boleh, gitu kan? Maka ini hal-hal yang disorotin. Ada juga orang yang berbicara tidak punya ilmu, ayat Al-Quran pun salah. Tapi karena memang sudah satu program rutin di masjid itu, maka dia pun berbicara, gitu kan? Dia pun berbicara, itu tidak boleh. Walaupun membaca buku ya. Jadi teman-teman sekalian, membaca buku pun disampaikan setelah sholat, itu nggak boleh orang yang punya ilmu. Walaupun antum cuma membaca, karena membaca itu butuh ilmu, gitu kan? Tidak mungkin kita cuma baca letter-let, pasti ada makna-makna di situ, ada tujuan-tujuan. Al-Quran itu punya sababun nuzul, dia paling tidak harus tahu sababun nuzul ayat yang akan dia bahas. Hadis itu punya sababul wurud, sebab disebutkannya. Memang tidak semua hadis, tapi ada, dia harus tahu sejarahnya hadis itu disebutkan apa, gitu kan. Jadi kalau saya Allahu alam secara global, saya tidak pernah mengatakan teman-teman ini menyimpang atau salah, tidak pernah. Beda dengan kasus kalau kelompok Ahmadiyah yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu lain. Syiah yang memang mengkafirkan sahabat, itu sudah mutlak, memang harus dijauhi. Tapi kalau teman-teman seperti ini adalah aset umat yang semestinya bisa diarahkan, ya, diarahkan, jangan dimusuhin, jangan disalahkan. Seperti itulah gambarannya. Semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang terbaik ya. Gimana menurut Ustadz tentang jamaah tabligh? Sebetulnya yang nyebut mereka jamaah tabligh itu bukan mereka. Mereka nggak pernah nyebut dirinya jamaah tabligh, tapi karena dia selalu tabligh, menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis Nabi. Orang yang menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi itu nama perbuatannya tabligh, orangnya namanya mubaligh. Lalu kemudian orang mengatakan itu jamaah apa? Jamaah tabligh. Jadi bukan, ada juga orang mengatakan itu jamaah apa? Itu namanya jamaah KUPJ. Apa itu? Kelompok Ustadz Panjang Jenggot. Macam-macam. Ada juga yang mengatakan itu jamaah kompor, karena kemana-mana bawa kompor. Maka ini perlu ditelusuri ceritanya. Ceritanya agak panjang sedikit, kalau saya urutkan mungkin menjelang azan subuh. Siap? Jadi ada namanya Maulana Qasim. Siapa namanya? Maulana Qasim. Maulana Qasim buat pesantren. Nama pesantrennya Darul Ulum. Apa nama pesantrennya? Darul Rumah Ulum Ilmu, rumah ilmu, didirikan oleh Maulana Qasim. Maulana Qasim mendirikan, hafal karena ini nanti akan masuk UAS, ujian akhir semester. Lalu kemudian tempatnya namanya Deoban. Deoban itu di India. Di India itu umat Islam mayoritas atau minoritas? Minoritas. Penduduknya 1 miliar. Umat Islam memang banyak, 300 juta. Tapi saudara kita yang non muslim 700 juta. Nggak bisa sembarangan tabligh akbar begini. Kita bisa tabligh akbar ini kan karena mayoritas, betul? Kalau minoritas jangan tabligh akbar, masuk aja nggak bisa. Memang orang kalau belum move on ngisinya ceramahnya ke situ terus. Nah, lalu karena nggak bisa tabligh akbar, nggak bisa pengajian meriah begini, salah satu santrinya namanya Maulana Ilyas. Siapa namanya? Maulana Ilyas ini pusing memikirkan umat, banyak yang mabuk, banyak yang meninggalkan masjid, mau buat tabligh akbar nggak bisa.
Akhirnya dia iktikaf di Masjid Nabawi, di Taman Raudhah selama 8 bulan. Akhirnya dia mimpi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Hai Maulana Ilyas, berdakwahlah engkau seperti dakwahku dulu." Lama dia termenung, gimana dakwah Nabi Muhammad dulu? Ternyata ngetuk dari pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kia hal he diki aca. Kia hal he artinya saya, tiki artinya bi khair walhamdulillah. Lalu dia tanya, jadi mereka begitu pintu ke pintu. Makanya ciri jamaah tabligh itu dia tidak model rame-rame, tapi datang pintu ke pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid sholat Pak Haji. Kamu belum lahir saya sudah haji. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak. Jangan datang lagi. Besok datang lagi. Lama-lama bapak ini capek. Iyalah, ayolah ke masjid. Jadi inilah asal usul dakwah, namanya Maulana Ilyas, dilanjutkan oleh Maulana Zakaria Kandahlawi yang menuliskan kitab Fadail A'mal. Itulah yang dikaji. Jadi kalau kita lihat jamaah tabligh ini berkembangnya di India, mengajak orang untuk menghidupkan masjid, berdakwah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Menurut saya jamaah tabligh itu sesat Pak Ustadz. Sesatnya di mana? Karena pakai jenggot. Nabi Muhammad juga berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Iya. Ustadz kenapa nggak berjenggot? Belum tumbuh. Masalah jenggot jangan kelahi. Yang sudah jenggot alhamdulillah. Yang belum jenggot nggak apa-apa. Jangan kelahi masalah jenggot. Ini banyak orang kelahi. Yang lihat temannya berjenggot, aku ngelihat kamu pakai jenggot kayak kambing. Dia emosi. Aku kau bilang kambing, iya. Kamu nggak berjenggot kayak anjing. Akhirnya berantem, hanya gara-gara bulu. Saya nggak senang dengan jamaah tabligh. Kenapa? Karena bersorban. Loh, ulama-ulama kita dulu juga bersorban. Saya nggak senang karena mereka pakai siwak. Loh, siwak itu kan sunnah. Adapun masalah iktikaf di masjid, maka dimusyawarahkan, wa amruhum syura bainahum, supaya jangan terjadi konflik di tengah masyarakat. Paham? Ngerti? Baik. Itulah yang dapat dijelaskan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Dimulai jam 8, sekarang sudah jam 9:10. Ini sudah keluar kode etik. Karena Abdul Somad biasanya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi botolnya malam ini beda. Tulisan botolnya Barik Lana. Nggak ada sambungannya. Karena kalau ada nasinya pasti Fima Rozaktana Wakina. Pakailah produk sendiri. Barik Lana adalah produk sendiri. Dari pondok pesantren Al-Amin Prenduan sampai kemari, sampai kalau kita minum pakai produk sendiri. Kalau belanja ke supermarket yang berbasiskan pondok pesantren, bangkitkan ekonomi umat. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin ini tidak sesuai dengan tema. Saya ingin bertanya tentang sahabat kita, jamaah tabligh atau jamaah khuruj, yang keluar berdakwah 3 hari dalam sebulan, 40 hari setahun, dan 4 bulan seumur hidup. Pendirinya adalah Muhammad Ilyas. Rujukan kitab mereka adalah buku Fadilah Awal. Baik, pendiri mereka, apakah yang mereka kerjakan itu ada dalilnya? Silahkan tanyakan pada teman-teman yang bersangkutan. Antum klarifikasi dulu, tabayun dulu. Jangan tabayun kepada saya yang tidak ikut gerakannya. Antum ikuti dulu. Ada kiai dari Lasem, masya Allah, orangnya saleh, baik ya, dan luar biasa tawadhunya. Namanya Kiai Haji Abdul Qayyum. Masyarakat sekitar mengenal dengan Gus Qayyum. Ya, saya bersilaturahim.
Saya senang ya datang silaturahim dengan ulama, datang. Kalau saya mau pergi ke satu tempat, saya kenali siapa. Saya nggak suka dengan cerita-cerita ya. Ya ada orang cerita ada wali songo, saya cari bukunya. Ya dari yang mulai tipis sampai dengan yang paling tebal. Dari mulai tempat-tempatnya saya kunjungi, saya datangi. Sunan Bonang katanya di sini, saya datangi. Sampai ke daerah Bonang, saya naik ke pesujudan, saya hitung tangganya berapa. Ketemu juru kuncinya namanya Pak Abdul Wahid, saya pengen dengar ceritanya. Apa menurut Bapak? Nasabnya bagaimana? Saya datangi ke Aceh, bertanya tentang ahli nasab. Tolong saya belajar ini, benar nggak ini? Seperti apa? Mana makamnya? Mana keadaannya? Supaya benar kita ketahui. Ini kayak Haji Abdul Qayyum atau Gus Qayyum, ketika disampaikan tentang jamaah tabligh, Masya Allah, beliau ingin tabayun klarifikasi, sampai itu tidak cerita pada siapapun. Pesan tiket sendiri, pesan hotel sendiri, reservasi sendiri, berangkat langsung ke pusatnya. Yang kalau suka ada kumpul-kumpul, konon katanya dari daerah Asia Selatan ya, Pakistan atau India itu, datang ke sana melihat langsung apa yang dilakukan, apa yang terjadi dan sebagainya. Ya. Menurut saya ini contoh lebih baik ya, kita harus bersikap adil, ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bagus, ya kita nasihati, dakwahi, tinggalkan yang tidak bagus ya. Ya, kalau ada yang baik, yang benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita pertahankan dan tambahkan supaya lebih baik lagi. Ya, jadi kalau antum melihat seseorang jauh dari tuntunan Al-Quran, tuntunan Sunnah, jangan dibenci. Antum ajak dakwah dengan kelembutan. Kan surga bukan cuma untuk antum aja, terlalu luas gitu kan. Jangan tinggalkan yang lain. Wah, ini belum sunnah, saya nggak mau ikutan. Masya Allah, antum nggak perlu ikutan, tapi antum bisa dakwahi untuk mengajak pada kebaikan. Jadi jangan ditinggalkan, apalagi sambil berselisih misalnya. Ya, nggak boleh begitu ya. Jadi saya nasihati teman-teman sekalian, jangan sampai kehilangan amal baik dengan melakukan perbuatan buruk. Itu berbahaya. Ya. Saya pertama datang ke Indonesia, saya menemukan sesuatu yang fatal menurut saya, salah gitu kan. Bagaimana bisa terjadi orang belajar Al-Quran, belajar Sunnah, tapi hasilnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Zaman Nabi, orang belajar Quran, belajar Sunnah, dari yang keras jadi lembut, yang terpecah jadi menyatu, yang pemukul jadi perangkul, yang pencela jadi pecinta. Masya Allah. Dan semua seperti itu. Antum Qurannya sama, Nabinya sama, hadisnya nggak berubah. Kok bisa ada belajar Al-Quran tiba-tiba yang lembut jadi keras? Antum mungkin belum pernah dapati. Saya pernah dapati kasus ya, ada seorang ibu belajar, masuk pada satu kajian ya, kemudian disebutkan kajian Al-Quran, kajian Sunnah, pulang ke rumah ribut dengan suami, rame, sampai bahkan hampir tiba ke perceraian, sampai mengatakan kalimat yang Masya Allah, lebih baik menikah ya, mendapatkan pasangan dengan laki-laki Sunnah daripada menikah dengan suami bid'ah. Masya Allah, padahal sudah 30 tahun berumah tangga ya. Ini belum paham. Dalam situasi seperti ini, mari bijak dengan berdakwah dalam kebaikan. Lihat kondisinya, kan aneh gitu kan, belajar Quran, belajar Sunnah, tapi melanggar ketentuan itu. Ya bijak dengan lembut. Ya. Saya pernah dapatkan suami istri berselisih luar biasa, nggak mau tegur sapa semalaman. Sederhana, cuman gara-gara, mohon maaf, gara-gara yang satu saatnya tidak, sami Allahu liman hamidah, turun salat dengan lutut duluan, yang istrinya dengan telapak tangan duluan. Di suaminya pulang dari kantor, nggak sempat ke masjid, kemudian karena terlambat, sholat di rumah, istri sudah sholat. Begitu melihat suami sholat isya, turun sujud, lututnya duluan, turun, kelihatan oleh istrinya. Begitu selesai salam, ini kisah nyata, suaminya cerita sendiri pada kami ya. Begitu selesai, istrinya mengatakan langsung, tanpa muqaddimah bu, tanpa muqaddimah. Masya Allah, papa salah sholatnya, nggak sesuai sunnah. Masya Allah. Baik, kenapa mah? Tadi yang turun lutut duluan, itu kan nggak nyunah. Suami, ya karena sifat suami itu kan pemimpin, Quran surah 4 ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa sifat pemimpin bu yang paling dominan? Sifat pemimpin adalah tidak mau dipimpin, tidak menerima saran, hanya menerima masukan, tidak ingin didahului, harus paling depan. Maka ketika seorang istri masuk untuk menyampaikan kalimat tanpa muqaddimah, memberikan perintah, fitrah suami nggak akan menerima, harus masuk lewat jalur yang lain. Karena itulah ketika disebutkan papa nggak sunnah nih, harusnya tangan dulu bukan lutut dulu, suami bertahan. Mama yang nggak baca hadisnya. Tahukah antum, keduanya nggak pernah baca hadisnya. Besoknya suami istri cerita kepada kami. Jadi suaminya taklim dengan ustaz lain, istrinya taklim dengan ustaz lain. Tahukah antum, dua hal ini ternyata didapatkan di kitab yang sama, cuman beda satu nomor. Dua nomor bahkan ya. Di Abu Daud yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah, posisi paling kanan sebelah atas, 840 sampai 841. Di kitab yang sama, hadisnya sama, sahih dua-duanya, dan Nabi pernah melakukan keduanya. Di awal masa salat beliau salat dengan lututnya, di akhir-akhir setelah agak sepuh beliau salat dengan telapak tangannya. Disimpulkan oleh para ulama, ini menunjukkan kemudahan dalam sholat, karena saat akan sujud cuma dua hal ini yang bisa digunakan. Kalau pakai telapak tangan Anda sulit, maka yang digunakan lututnya.
Kalau nggak bisa dengan lutut, pakai telapak tangannya. Cuma dua ini. Kalau nggak dengan keduanya, mau pakai apa? Ini pakai lutut benar, pakai telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa, sudah rame. Ini poinnya. Ya, ini satu waktu kita bahas di keluarga ya. Kadang dalam keluarga itu unik, Pak. Ada aja sesuatu yang kalau kita nggak belajar tuntunannya dalam Al-Quran ataupun Sunnah, itu repot tuh. Ya. Terutama ibu Bu ya, mohon maaf Bu ya. Kadang-kadang suka agak aneh-aneh Pak gitu ya, minta pendapatnya. Pak, kita kan mau ke undangan. Iya mah, bagus mana nih? Ini ada hijau, ini ada biru. Mana Pak yang paling bagus? Kayaknya biru deh mah. Masa sih bukannya hijau? Katanya nanya ya, tapi masih usulan yang lain. Masih mending kalau dipakai begitu keluar pakai kuning Pak. Tenang Bun ya, ini siaran live ya. Insya Allah.